Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku hormat manusia pada lingkungan. Nah, jadi ada unsur etika lingkungan. Jadi mengapa kita harus hormat terhadap lingkungan, dan hormat seperti apa yang harus kita lakukan semestinya. Jadi setidaknya ada dua unsur utama dalam mengusahakan etika lingkungan ini. Yang pertama adalah etika ekologi. Nah, jadi ini adalah etika yang mengatakan bahwa manusia itu adalah bukan penguasa. Ya. Etika yang mengatakan manusia bukan penguasa. Jadi kita ini hanya sebagai pemimpin yang memanage atau mengatur agar lingkungan kita bisa bermanfaat dan tidak merusak. Kemudian ada juga yang kedua adalah etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Nah, jadi ini sebenarnya adalah etika yang mengharuskan kita memikirkan bahwa ada beberapa sumber daya yang sewaktu-waktu bisa habis. Nah, ini juga adalah bagaimana kita memikirkan tidak saja untuk memikirkan yang sekarang, tapi juga kita memikirkan kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya ada beberapa masalah lingkungan yang sering terjadi. Ya, yang pertama adalah pencemaran. Nah, jadi pencemaran ini ada beberapa, yaitu limbah. Ya, limbah beracun, tentunya sangat buruk sekali. Kemudian juga efek rumah kaca. Kemudian juga kerusakan lapisan ozon. Kemudian juga hujan asam, kemudian juga penebangan hutan, kemudian juga pencemaran udara. Nah, jadi itulah beberapa masalah lingkungan hidup yang sangat sering terjadi di lingkungan kita. Nah, kemudian ada beberapa teori etika lingkungan. Nah, yang pertama adalah teori antroposentrisme. Nah, jadi teori ini mengatakan manusia adalah sebagai pusat kendali. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa kita ini sebagai pemimpin, bagaimana kita memanage, mengatur kehidupan, baik itu kehidupan sosial, kehidupan kita terhadap lingkungan, kemudian bagaimana juga kita terhadap makhluk hidup yang lain. Nah, itu sangat penting. Kemudian ada teori biosentrisme, yaitu mengatakan bahwa alam memiliki nilai pada dirinya sendiri. Nah, ini juga sangat penting. Kemudian teori yang ketiga adalah teori ekosentrisme. Nah, jadi teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup dan bukan makhluk hidup adalah tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Artinya biotik dan abiotik itu saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Nah, ada 8 prinsip ya dasar setiap bentuk perilaku manusia itu hormat terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah prinsip etika lingkungan hidup. Kemudian yang kedua prinsip tanggung jawab. Kemudian yang ketiga prinsip kasih sayang dan kepedulian. Kemudian yang keempat prinsip no harm. Kemudian yang kelima prinsip keadilan. Nah, kemudian yang keenam prinsip hidup sederhana dan selaras. Kemudian yang ketujuh prinsip demokrasi, dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Nah, jadi itu beberapa penjelasan singkat mengenai perilaku manusia, ya, hormat manusia pada lingkungan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.